Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua ya. Jumpa lagi, kali ini saya mau membagikan sedikit cerita tentang laos atau lengkuas. Lengkuas atau laos merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian yang bisa hidup di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah. Lengkuas adalah salah satu jenis rempah-rempah yang banyak ditanam di Asia seperti India, Arab, Cina, Sri Lanka, dan Indonesia. Umumnya masyarakat memanfaatkannya sebagai campuran bumbu masak dan pengobatan tradisional. Pemanfaatan lengkuas untuk masakan dengan cara mememarkan rimpang kemudian dicelupkan begitu saja ke dalam campuran masakan. Sedangkan untuk pengobatan tradisional yang banyak digunakan adalah lengkuas merah. Lengkuas dapat tumbuh di tempat yang terbuka di bawah sinar matahari penuh atau yang sedikit terlindung. Lengkuas dapat tumbuh dengan baik di tanah yang lembab dan gembur dan akan kesulitan tumbuh di tanah yang becek. Lengkuas tumbuh subur di daerah dataran rendah sampai ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, lengkuas banyak ditemukan tumbuh liar di hutan jati atau di semak belukar. Nama lengkuas berasal dari bahasa Melayu, yaitu lengkuas yang berakar dari bahasa Proto Melayu Polinesia. Lengkuas juga disebut sebagai laos dalam bahasa Jawa dan laja dalam bahasa Sunda. Lengkuas berasal dari Asia Tenggara. Pusat budidaya selama perdagangan rempah-rempah pada mulanya berlangsung di Jawa. Hingga kini lengkuas masih dibudidayakan secara luas di Asia Tenggara, terutama di Kepulauan Sunda Besar dan Filipina. Budidayanya juga telah menyebar ke Asia Tenggara, terutama Thailand. Lengkuas adalah tanaman yang dapat tumbuh hingga 3,5 cm dengan rimpang bawah tanah dan akar adventif kecil. Tumbuhan rimpang terdiri dari batang, daun, bunga, buah, dan biji. Daunnya tunggal, bertangkai pendek, berbentuk daun lancet memanjang, ujungnya runcing, pangkalnya tumpul, dan tepinya rata. Ukurannya, daunnya adalah 25 hingga 50 cm kali 7 hingga 15 cm. Pelepah daunnya berukuran 15 hingga 30 cm, beralur dan berwarna hijau. Buahnya termasuk buah buni, bulat, keras, dan hijau sewaktu muda, dan coklat apabila sudah tua. Umbinya ada yang berwarna putih, juga ada yang merah. Rimpang lengkuas merupakan rimpang yang besar dan tebal, berdaging, berbentuk silindris, diameter sekitar 2 hingga 4 cm dan bercabang-cabang. Bagian luar berwarna coklat agak kemerahan atau kuning kehijauan pucat, mempunyai sisik-sisik berwarna putih atau kemerahan, keras mengkilap, sedangkan bagian dalamnya berwarna putih. Berdasarkan ukurannya ada yang besar juga ada yang kecil, karenanya dikenal 3 kultivar yang dibedakannya berdasarkan warna dan ukuran rimpangnya. Rimpangnya ini merayap, berdaging, kulitnya mengkilap, beraroma khas, ia berserat kasar dan pedas jika tua. Untuk mendapatkan rimpang muda yang belum banyak seratnya, panen dilakukan pada saat tanaman berusia 2,5 hingga 4 bulan. Apabila dikeringkan, rimpang berubah menjadi agak kehijauan dan seratnya menjadi keras dan liat. Rasanya tajam pedas, menggigit dan berbau harum karena kandungan minyak asirinya. Salah satu manfaat lengkuas adalah sebagai antifungi atau anti jamur. Lengkuas adalah tanaman obat yang mengandung antimikrobial diterpen dan eugenol yang mempunyai aktivitas anti jamur. Secara tradisional dari sejak zaman dahulu parutan rimpang lengkuas sering digunakan sebagai obat penyakit kulit, terutama yang disebabkan oleh jamur seperti panu, kurap, eksim, jerawat, koreng, bisul, dan sebagainya. Ekstrak lengkuas bersifat sistemik, mudah diserap akar tanaman dan dibawa seluruh tubuh tanaman sampai masuk ke dalam jaringan daun. Lengkuas merupakan tanaman obat yang bersifat bakterisida dan fungsidal yang memiliki kandungan 1% minyak asiri berwarna kuning kehijauan. Masakan Indonesia terkenal dengan cita rasanya yang lezat dan beragam. Salah satu alasan dibalik lezatnya masakan Indonesia ini adalah bumbu rempah yang dimasukkan ke dalamnya. Salah satu rempah yang banyak berperan dalam masakan Indonesia adalah lengkuas. Lengkuas memiliki aroma yang tajam dan pedas sehingga masakan yang menggunakan rempah ini akan bertambah kesegarannya. Tekstur kulitnya sendiri cenderung kasar, keras dan berserat di bagian dalam dagingnya. Manfaat
Manfaat lengkuas untuk masakan adalah untuk menambah rasa pada masakan. Lengkuas dapat diandalkan sebagai penyedap alami pada berbagai masakan olahan dengan santan seperti kare, opor rendang, dan lainnya. Untuk mendapatkan manfaat lengkuas ini, bahan rempah bisa dimemarkan dan dimasak bersama dengan bumbu. Manfaat lengkuas untuk masakan yang berikutnya yaitu menambah aroma masakan kita jadi lebih sedap. Lengkuas memiliki aroma yang khas dan berbeda dengan jenis rempah lainnya. Terkadang ketika kita mencoba menghilangkan lengkuas dari resep, aroma masakan bisa jauh berbeda. Aromanya yang tajam dan pedas akan memberikan kesegaran pada masakan seperti tumisan dan olahan daging. Manfaat lengkuas untuk masakan berikutnya yaitu untuk menghilangkan bau amis. Ya, jenis rempah-rempah yang satu ini dapat membantu kita menghilangkan bau amis atau bau tak sedap pada olahan ikan seperti tom yum dan sup. Selain itu, bau tak sedap yang berasal dari olahan ayam dan daging di masakan seperti soto dan gulai pun juga dapat dihilangkan. Oke lah teman-teman, demikian sedikit cerita saya tentang laos atau lengkuas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.